Apa kabar Bapak Ibu petani sawit Indonesia? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, damai, dan sejahtera. Nah, hari ini Bapak Ibu kita akan melihat bagaimana cara menanam kelapa sawit agar tidak gagal, agar pertumbuhannya bagus dan tentu saja cepat berbuah. Oke Bapak Ibu, mari kita simak video berikut ini. Sirja 1 memiliki ton per hektar yang sangat tinggi. Pada usia 8 tahun bisa mencapai 40 ton per hektar per tahun ya. Pada usia 8 tahun. Di atas itu pasti tentu saja bisa lebih Bapak Ibu. Nah, ini performanya tanaman SJ1. Ini kebetulan saya rawat sendiri ini SJ1 bibit ini. Jadi montok-montok semuanya siap untuk dilakukan penanaman. Oke Bapak Ibu petani sawit Indonesia. Nah, ini contoh satu pokok kelapa sawit yang sudah selesai dilakukan penanaman menggunakan varietas Sriwijaya 1. Jadi Sriwijaya 1 ini termasuk ton per hektarnya sangat tinggi, bisa mencapai 40 ton per hektar per tahun pada usia 8 tahun ya. Nah, ini langkah-langkah yang harus kita buat sebelum kita melakukan penanaman, yaitu yang pertama kita harus menyediakan bibit kelapa sawit yang sudah siap untuk ditanam. Kategori untuk bibit siap ditanam tergantung dari fisik tanamannya Bapak Ibu. Jadi saat ini usianya 9 bulan punya saya ini, tapi sebenarnya pada usia 7 bulan pun sudah bisa ditanam Bapak Ibu. Biasanya pada 7 bulan pun daunnya sudah pecah, sudah terbuka seperti ini. Nah, tapi secara ukuran dia lebih kecil daripada bibit yang usia 9 bulan ini. Itu yang pertama Bapak Ibu, kita harus siapkan material bibit. Kemudian yang kedua, pupuk. Jadi pupuk yang kita siapkan adalah pupuk dasar, yaitu pupuk rock fosfat atau pupuk RP. Untuk saya kali ini cukup menggunakan dosis 0,3 kilo saja atau 3 on saja per pokoknya. Kemudian dicampur dengan pupuk NPK. NPK-nya bisa menggunakan NPK 15. Untuk dosis NPK-nya cukup menggunakan 2 on saja per pokoknya. Itu Bapak Ibu ya. Yang kedua bahannya adalah pupuk. Kemudian tentu saja alatnya bisa berupa cangkul ataupun penggali lainnya. Sebelum kita lakukan penanaman, pastikan kita buka piringan. Artinya dipancang, ini kan ada pancang. Jadi waktu pancang dibuat, kita harus buka piringan ini selebar lebih kurang 1 meter ke kiri, 1 meter ke kanan. Nah, tujuan dari pembukaan piringan ini tentu saja adalah untuk pertama mempermudah saat kita melakukan penanaman, penggalian lubang ya. Kemudian yang kedua tentu saja supaya gulma-gulma yang ada di sekitar piringan ini bebas, sehingga tidak terjadi persaingan unsur hara ketika kita melakukan penanaman di sini. Kemudian langkah selanjutnya barulah kita melakukan pelobangan. Pelobangan kelapa sawit ini untuk standarnya adalah 60 x 60 x 60. Tapi karena saya menggunakan polybag kecil yang ukuran 3 kg, maka lubangnya tidak sebesar itu Bapak Ibu. Jadi hanya dengan ukuran 40 cm x 40 cm saja. Artinya kedalamannya 40 cm, lebarnya 40 cm. Baru selanjutnya kita melakukan pekerjaan tanam. Nah, bibit kelapa sawit tentu saja kita harus lepaskan polybagnya ya. Nah, polybag ini sudah kita lepas, sudah kita koyakkan. Kemudian kita masukkan pupuk dulu, pupuk dasar sebanyak sepertiga bagian. Kita taruh di bagian bawah, kemudian baru kita masukkan polybag. Kemudian kita isi tanah setengahnya, baru kita kasih pupuk lagi Bapak Ibu, sepertiga bagian lagi. Kita isi tanah lagi, baru tutup. Kemudian baru kita taburi pupuk lagi sebelum pemadatan. Jadi ketika pupuk yang terakhir kita berikan yaitu sepertiga bagiannya, sehingga totalnya bisa menjadi satu bagian utuh dalam satu until tersebut. Selanjutnya baru kita tutup menggunakan tanah lagi. Setelah kita timbunan tanah, kita harus melakukan pemadatan Bapak Ibu. Jadi ini pokok kelapa sawit ini harus kita padatkan menggunakan kaki, sehingga kalau kita goyang tidak mudah goyang di sini. Nah, tujuan pemadatan adalah supaya
Ini kan hamparan terbuka seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi angin bertiup kencang kadang-kadang. Kalau bertiup kencang, kalau tidak terlalu kuat atau tidak padat, bisa mengakibatkan pokok kelapa sawit ini doyong atau tumbang Bapak Ibu. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut, kita harus melakukan pemadatan. Jadi begitu ditimbun yang terakhir tadi, kita harus padatkan lagi, ditijak menggunakan kaki ataupun cangkul. Nah, itulah Bapak Ibu langkah-langkah ketika kita melakukan penanaman kelapa sawit supaya pertumbuhannya bisa bagus. Yang perlu kita pastikan Bapak Ibu ketika kita menanam kelapa sawit, karena budidaya kelapa sawit ini adalah investasi jangka panjang. Jadi kita harus memastikan bibit yang kita tanam ini adalah bibit yang memiliki kualitas unggul. Nah, banyak sekali dijual bibit dan varietas unggul, ada dari PPKS ya, ada dari Damimas. Dan saat ini saya menggunakan bibit Sriwijaya, Sriwijaya 1 di sini, karena saya sudah tahu juga tentang keunggulan dari Sriwijaya 1 ini. Jadi satu set saya tanam Sriwijaya 1 semua di sini nanti. Oke Bapak Ibu, selanjutnya kita lihat bagaimana proses penanaman kelapa sawit yang ada di depan sana. Oke, kita lihat. Oh, ini tim ngeret bibit. Mantap, bibit Sriwijaya. Masukkan ini dulu, masukkan bibitnya dulu. Masukkan bibitnya, hati-hati jangan sampai bola tanah putus. Oke, kita lihat tidak pecah bola tanahnya. Ya, karena lubang tanamnya besar sehingga bola tanah ada di bawah. Kemudian bagian atas kasih lagi pupuk, Bang. Kasih pupuk lagi untuk NPK, dicampur dengan RP di sini. Oke, kemudian ditimbun, jangan ragu ditimbun. Iya, yang condong ditegakkan. Kemudian ditijak. Ini tidak boleh, tidak harus dilakukan pemijakan seperti ini supaya bola tanahnya padat, tidak ada rongga udara di bawah sana. Oke, mantap sekali. Udah ditijak, dia akan padat. Oke, kemudian tali pengikatnya tinggal diputuskan, Bang. Oke, tali pengikatnya diputuskan supaya daunnya mekar. Kemudian piringan ini dilebarkan sedikit nih. Oke, biar tidak mengganggu prosesnya. Oke, mantap. Kira-kira seperti inilah Bapak Ibu petani. Ini dibuat piringannya supaya agak lebar.